Oke, Pak Karni dan teman-teman, ada pertanyaan khusus nggak Pak Karni? Ya, ada kan baru saja diminta klarifikasi. Oh, oke, soal itu. Dan kemudian ya Anda melihat undang-undang ITE ini gimana gitu kira-kira. Ya, saya diminta klarifikasi ada Haris Asal. Itu saya mau balik pada gambar di belakang sana tuh. Barusan saya lirik tuh. Rupanya ada siluet di tengah. Insinuasinya adalah siapa orang ketiga gitu. Itu botak, ada nggak botak? Jadi bagi orang Iya. lain. Pasti bukan Gabriel Mahal. Bukan, nggak Gabriel. Sekarang saya bikin simulasinya ya. Supaya saya punya peralatan untuk bertengkar hari ini. Bila ILC adalah forum anti pemerintah, maka siluet itu adalah Karni Ilyas. Di dalam logika, itu namanya hubungan antara anteseden dan konsekuen. Kalau Anda mau batalkan dalil saya, buktikan bahwa Karni Ilyas tidak layak untuk dilaporkan. Bukan membatalkan anteseden saya. Karena itu hak saya untuk membuat premis semacam itu. Bila Karni Ilyas anti pemerintah, bila ILC anti pemerintah, maka orang ketiga di tengah itu, siluet itu adalah Karni Ilyas. That's logic. Jadi kalau orang marah pada kalimat saya, itu artinya dia tidak mampu untuk berpikir konseptual. Dan Doni tadi benar. Kan Doni mau bilang begini, di dalam kasus yang melibatkan kerumitan pikiran, diperlukan abstraksi, maka yang tidak cukup berpengetahuan jangan jadi pelapor. Loh, itu Doni sendiri yang bilang. Saya teruskan logiknya. Nggak, nanti aja ada kalau mau jawab nanti aja. Saya nggak mau. Saya cuma mau mematerialisasikan cara berpikir Doni gitu. Kan itu kan. Kalau begitu di mana ini diuji? Ya di tempatnya Doni, di Fakultas Ilmu Budaya, di jurusan filsafat, di lantai 3, gedung A, tempat saya ngajar metodologi. Pada saat itu Doni adalah asisten saya. Fiksi itu, dari awal saya katakan fiksi itu bagus. Bahkan ada Pulitzer 2018 yang menang karya fiksi dikasih hadiah. Ada 2 karya yang bertanding, 2 ya, 1 nggak cukup. Yang pertama adalah judulnya Les. Yang kedua Idiots. Yang menang yang Les, bukan yang Idiots. Bukan karena idiots itu dungu dalam pengertian Indonesia, tapi memang yang menang adalah yang Les. Karena narasinya lebih bagus, logiknya lebih bagus. Padahal kalau Anda baca idiots, itu juga ada logika di situ, ada trauma kemanusiaan di situ, tapi ada perjuangan gitu. Jadi fiksi itu baik, dipertandingkan bahkan tuh, dikasih hadiah kok fiksi itu. Jadi kita ada di dalam kekacauan karena kita digoda untuk mencari delik, itu soalnya tuh. Kita berupaya untuk kalau bisa di dalam 2 detik saudara Rocky Gerung deliknya 3 kali itu. Kan itu apa kehangatan berwarga negara tuh hilang gitu. Tadi saya nguping tadi di Twitter tadi ujaran dari Fahri Hamzah. Memang jalan tol itu tidak mempersatukan, justru membelah keakraban warga negara. Pak Jokowi bangga dari Jakarta sampai Solo 6 jam. Maka bersatulah Indonesia karena ada jalan tol. Coba kita lihat logik di belakangnya itu. The other side of the story. Selama Pak Jokowi jalan 6 jam, ratusan warung Tegal tidak disinggahi oleh pas pampres yang 200 dan rombongannya itu. Artinya tidak terjadi spill over ekonomi buat mereka. Banyak warung apa namanya tuh di Brebes itu bawang, telur asin juga nggak dimampiri oleh rombongan presiden. Pembatik di Pekalongan itu nggak punya penghasilan karena orang langsung pergi beli batik ke Solo, nggak mampir ke Pekalongan tuh.
Sate paling enak di Tegal nggak ada yang mampir. Jadi selalu ada reverse logics dari setiap upaya untuk mempromosikan prestasi itu. Itu saya mengkritik itu. Kalau dibilang menghubungkan, justru jalan tol itu membelah masyarakat. Karena begitu ada jalan tol, terbagilah desa utara, desa selatan. Majelis taklim di utara nggak bisa lagi ketemu sama yang di selatan itu, karena terputus jalan tol. Bang Saya akan izin, teruskan. Bang. Bisa Saya, nggak kita oke, fokus boleh, dengan kitab silakan. suci? Kitab suci. Oke, Boleh, coba. Apa yang Anda mau interupsi? nanti saya mau teruskan ya, silakan pakai waktu saya. Ya. Saya subsidi lagi. Tenang Bang, BBM sudah satu harga. Setahu saya, Bang Rocky, Abang beragama Kristen. Artinya, kita merdeka dari beragam antar umat beragama. Apa punya? Pancasila, sebentar Bang. Enggak, kalau Anda... Sahabat. Tunggu dulu. Pancasila, Saya saya minta- cuma minta ke Anda- sila pertama saja. Anda dengar saya. Kalau Anda mau argumen soal tuduhan kepada dia, Bukan tuduhan, saya mau mengklarifikasi. Enggak, ini- Apakah ini masalah. ini apa urusannya? Ya, Bisa udah tanya kita itu dengar cuma dulu. Tuhan, bukan Kita dengar saudara yang dulu. bisa tanya Jalan tentang. tol nggak ada hubungan sama kitab Udah suci. kita dengar Ini dulu. saya lagi terangkan fungsi dari satire. Oke. itu. Ya, oke. Oke. Kita lanjut ya, saudara. Ya. No Rocky No Party. Yes, of course. Sekarang argumen bahwa jalan tol itu mempersatukan. Saya nyambungnya Fahri tadi supaya saya dapat inspirasi untuk meneruskan argumentasi saya. Jalan tol itu justru memecah belah masyarakat. Tadi saya terangkan bahwa arisan ibu-ibu di utara tidak bisa ketemu lagi dengan yang di selatan. Karena jalan tol bisa. Seorang pemuda di utara gagal kawin dengan seorang perempuan cantik di selatan karena jalan tol. Mereka nggak bisa lagi pacaran. Dia bisa pakai WA gitu, tapi habis pulsanya habis, putus langsung. Jadi jalan tol itu membuat romance pun berhenti. Gitu. Padahal hak ada dari milenial untuk pacaran. Gitu. Nah saya mau terangkan bahwa dalam soal-soal semacam itu, coba kita lihat akibat dari berpikir yang tidak logis. Soalnya ada di sini. Nah Anda lihat misalnya, kalau saya katakan fiksi, saya sebut dari awal supaya imajinasi kita dibangkitkan. Kalau Anda sedikit suka sastra, Anda baca Divina Commedia, itu Anda dapat sensasi tentang satire yang mengolok-olok teologi abad tengah yang ditulis dengan lengkap oleh Dante Alighieri dalam upaya mengolok-olok Summa Theologica misalnya. Itu memerlukan pengetahuan, memerlukan kecerdasan. Gitu. Jadi kalau mau melapor misalnya, coba baca misalnya literatur di mana orang hidup dengan ketegangan, tapi itu dalam rangka satire. Itu. Kalau ditanya misalnya neraka itu apa? Kalau saya jawab neraka itu adalah tambang batu bara karena panas. Imajinasi saya begitu. Orang 1000 tahun di belakang nggak tahu apa itu batu bara, maka dia imajinasinya lain. Kalau saya tanya sama milenial 10 tahun ke depan ketika batu bara habis, dia nggak bisa berimajinasi tentang batu bara. Dia neraka itulah korslet listrik. Dia berhak berimajinasi. Kalau ada yang bilang, ya neraka itu semacam gorong-gorong. Ya mungkin itu buruk, tapi baik buat mereka yang suka selfie di gorong-gorong. Biasa aja. Jadi kita dibiasakan untuk pakai satire, untuk menggambarkan keadaan. Itu yang saya maksud. Kalau misalnya orang yang belajar sedikit ilmu fisika, kita akan berimajinasi kapan katastrofi yang disebut sebagai kiamat itu tiba itu. Bukankah alam semesta masih berkembang, masih mengembang? Itu yang ditemukan tahun 1927 oleh Edwin Hubble yang kemudian namanya dipakai buat teleskop, seorang astronomer dari mana? California, Pasadena. Jadi kalau kita bilang alam semesta berkembang, berarti Tuhan masih mencipta atau kekuatan-kekuatan adikodrati masih bekerja, berarti belum finish. Maka saya bayangkan misalnya neraka itu, surga itu adalah akhir dari alam semesta. Bisa dihitung nggak? Bisa secara
matematik bisa dihitung. Kapan berakhirnya? Ya ada rumus bahwa distance, jarak kali waktu. Selesai. Tetapi nggak mungkin Anda menghitung itu dengan peralatan hari ini. Anda menghitung jalan tol aja nggak cukup pakai Mister Ukur. Jadi kita mesti imajinasikan bahwa jarak itu tak terhingga atau terhingga. Tuh. Waktu itu tak terhingga atau terhingga. Di situ kita imajinasikan tentang eskatologi. Harapan itu ada di dalam kalkulasi matematik, juga dalam kalkulasi fiksional itu. Jadi ngapain? Kemarin saya sama Haris menjawab pertanyaan polisi. Saya jawab konsep-konsepnya. Nah polisi mesti cari tesaurus apa? Atau ensiklopedia lengkap. Karena saya uraikan itu sebagai ukuran-ukuran akademis. Dan saya terangkan di sini, saya buka logiknya tuh. Jadi saya sebetulnya agak jengkel karena kita berupaya untuk bikin literasi makin bagus karena tugas presiden adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalian menutup literasi itu, menghalangi orang berabstraksi, menghalangi orang berimajinasi, membatalkan fungsi fiksi. Nanti anak-anak nggak boleh baca fiksi lagi. Jadi kekonyolan itu terjadi karena kekurangan pengetahuan. Terima kasih.